Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah Nabi Musa alaihissalam termasuk kisah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali di dalam 30 surat Al-Quran. Surat yang paling banyak memuat nama Nabi Musa alaihissalam adalah surat Al-A'raf dengan jumlah penyebutan Nabi Musa sebanyak 21 kali. Hal ini menunjukkan begitu banyaknya faedah dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Nama beliau adalah Musa bin Imran bin Kohit bin Azar bin Lawi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Dikatakan bahwa kata Musa terambil dari dua kata, yaitu mu yang artinya air dalam bahasa Mesir kuno dan kata sya yang artinya pohon. Beliau dinamakan demikian karena ditemukan di tempat itu tempat yang ada air dan pohonnya saat dilepas oleh ibunda beliau. Namun, ada pula yang mengatakan kata Musa terambil dari kata mus yang dalam bahasa Mesir kuno artinya adalah anak kecil. Nama ayahanda Nabi Musa tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Namun, terdapat riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang memberikan isyarat bahwa nama ayahandanya adalah Imron. Saya lewat di malam saat saya Isra di depan Musa bin Imron. Hadis riwayat Muslim nomor 267. Adapun terkait nama ibunda Nabi Musa alaihissalam tidak ada dalam ayat Al-Quran maupun riwayat sahih yang menyebutkan nama ibunda beliau. Begitu pula halnya terkait dengan tahun lahir beliau. Tidak ada dalil atau nas sahih yang bisa dijadikan sandaran yang menyebutkan secara rinci, kecuali hanya riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran pasti terkait dengan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan keadaan dan kondisi sulit yang dialami oleh Bani Israel saat Raja Zalim Fir'aun menjadi penguasa Mesir, terutama menjelang lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya bagi orang-orang yang beriman. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan membuat penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka, Bani Israel, dengan menyembelih mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Qasas ayat 3-4. Secara detail, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan rentetan peristiwa-peristiwa genting dan menakjubkan yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang dan pasca lahirnya kalimullah Musa alaihissalam. Pada surat Al-Qasas disebutkan bagaimana ibunda Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sang bayi Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil jika sang bunda merasa khawatir dan takut terhadap keselamatan sang bayi dari kejaran tentara Fir'aun yang memburu anak laki-laki Bani Israel untuk dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila engkau khawatir terhadap keselamatannya, maka hanyutkanlah dia ke sungai." Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Lantas, sang bunda yang sedang khawatir dengan keadaan dan kondisi saat itu dengan penuh kesedihan dan kekhawatiran melepas sang bayi ke sungai Nil. Kesedihan dan kekhawatiran itu pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kabar gembira untuk sang ibu bahwa kelak sang bayi akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke pangkuan sang ibunda.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Janganlah engkau takut dan bersedih hati. Sungguh kami akan kembalikan bayi itu kepadamu, dan kami akan menjadikannya salah seorang rasul." Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Disebutkan juga di dalam Al-Quran bagaimana sang ibunda diperintahkan untuk meletakkan sang bayi ke sebuah peti untuk dihanyutkan di sungai Nil. Taruhlah ia Musa di peti itu dan hanyutkanlah ia di sungai. Quran Surat Toha ayat 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan juga bagaimana peran saudari Nabi Musa yang diperintahkan oleh sang ibunda untuk mengikuti Musa yang sedang dihanyutkan oleh air di sungai Nil untuk memastikan keselamatannya. Dan ibunda Musa berkata kepada saudari Musa, "Ikutilah dia Musa." Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat Al-Qasas ayat 11. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana keluarga Fir'aun yang justru memungut sang bayi, dan lantas Al-Quran menyebutkan peran sang istri Fir'aun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab selamatnya Nabi Musa dari ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh Fir'aun dan tentaranya terhadap setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita, atau kita ambil dia jadi anak kita." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Lantas Al-Quran menyebutkan bagaimana sang bayi menolak dan enggan menyusu kepada para perempuan-perempuan yang dipanggil Fir'aun untuk menyusui sang bayi. Ketika itulah saudari Nabi Musa kembali memainkan perannya dalam menyempurnakan keselamatan sang bayi. Dia, saudarinya Nabi Musa berkata, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian keluarga yang akan memeliharanya untuk kalian, dan mereka bisa berlaku baik kepadanya." Quran Surat Al-Qasas ayat 12. Maka sempurnalah penyelamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Musa alaihissalam dengan dikembalikannya sang bayi Musa kepada sang ibunda sebagai seorang yang ditugaskan untuk menyusui Musa dan memeliharanya di istana Fir'aun. Maka kami mengembalikannya Musa kepada ibunya agar ia senang hatinya dan tidak bersedih, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah itu pasti benar. Quran Surat Al-Qasas ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang tumbuh besarnya Nabi Musa alaihissalam secara singkat dan tidak menyebutkan secara detail dan tafsil tentang kondisi serta di mana Nabi Musa yang masih muda beliau tinggal, apakah di istana Fir'aun atau di tempat lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan Nabi Musa yang tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan diberikan ilmu olehnya. Dan setelah ia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami memberikannya hikmah dan ilmu, dan begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Qasas ayat 14. Ada dua kejadian penting yang terjadi di masa muda Nabi Musa alaihissalam. Dua kejadian ini mempunyai pengaruh penting terhadap perjalanan dakwah beliau hingga diangkat sebagai utusan dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran saat Nabi Musa alaihissalam melihat ada dua orang yang sedang berkelahi, yaitu seorang dari suku Kibti yang merupakan pengikut setia Fir'aun dan seorang lagi dari kalangan Bani Israel. Seorang dari kalangan Bani Israel lantas meminta pertolongan kepada Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa memukul orang Kipti tersebut dan orang Kipti itu pun meninggal. Peristiwa ini disebutkan secara detail di dalam Al-Quran. Lalu Nabi Musa menemukan di kota itu dua orang yang sedang berkelahi. Satu orang dari kalangannya Bani Israel dan satu orangnya lagi dari kalangan musuhnya, pengikut Fir'aun.
Maka orang yang dari kalangannya, Bani Israel, meminta tolong kepadanya Musa untuk mengalahkan orang yang berasal dari kalangan musuhnya itu. Lantas Musa memukulnya dan membunuhnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 15. Kejadian berupa terbunuhnya orang Kipti ini sebenarnya bukan perkara yang disengaja oleh Nabi Musa. Terbukti bahwa pasca meninggalnya orang Kipti tersebut, Nabi Musa alaihissalam menyesal, menisbatkan perbuatan itu kepada gangguan setan, dan beliau segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa berkata, "Ini adalah termasuk perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh menyesatkan yang nyata. Wahai Robku, sungguh aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku," dan Allah pun mengampuninya. Quran Surat Al-Qasas ayat 15-16. Madian adalah sebuah daerah yang berada di Laut Kulzum, searah dengan daerah Tabuk. Di sanalah terdapat sumur yang dipakai Nabi Musa alaihissalam untuk minum. Pasca terbunuhnya orang Kipti dan berita itu sampai ke telinga Fir'aun, maka Fir'aun marah dan memerintahkan tentaranya untuk menangkap dan mengejar serta membunuh Nabi Musa alaihissalam. Hal itu membuat Nabi Musa keluar dari negeri Mesir untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa alaihissalam berlari dari Mesir tanpa membawa perbekalan dan kebutuhan hidup yang cukup, hingga beliau sampai di sebuah daerah yang bernama Madian. Daerah ini tidak termasuk dalam wilayah kekuasaan Fir'aun, dan ada juga yang mengatakan bahwa jarak Madian dengan Mesir sejauh perjalanan 8 hari. Al-Quran menyebutkan secara ringkas kisah Nabi Musa saat berada di Madian. Mulai dari awal mula beliau datang ke Madian saat menemukan 2 orang perempuan yang membawa binatang ternaknya untuk minum, hingga Nabi Musa kembali ke Mesir bersama keluarga beliau setelah menyelesaikan syarat yang diberikan oleh laki-laki solih itu. Kisahnya dimulai tatkala Nabi Musa melihat 2 orang gadis yang ingin memberi minum kambing peliharaan mereka di sebuah sumur. Adanya penggembala-penggembala lain sedang memberi minum ternak mereka, membuat 2 gadis tadi menjauh dari sumur. Lantas Nabi Musa mendatangi 2 gadis tadi dan bertanya, apa gerangan yang terjadi dengan 2 gadis tadi dengan hewan gembala mereka. 2 gadis itu pun menjawab bahwa mereka tidak akan membawa gembala mereka hingga para penggembala-penggembala yang berada di sumur itu pergi dan selesai memberi minum gembala mereka. Kemudian Nabi Musa merasa kasihan dan lantas menolong 2 gadis tadi untuk membawakan kambing gembala mereka ke sumur itu dan diberi minum. Setelah 2 gadis tadi pulang, mereka menceritakan kepada ayah mereka apa yang mereka alami berupa pertolongan yang diberikan oleh seorang laki-laki untuk memberi minum kambing gembalaan mereka. Lantas sang ayah meminta salah seorang dari 2 putrinya agar meminta Musa untuk datang ke rumah. Nabi Musa pun lantas memenuhi permintaan itu, dan terjadilah dialog antara Musa dengan ayah kedua gadis tadi, di mana Musa lantas menceritakan kesulitan hidup akibat kezaliman Fir'aun di negeri Mesir. Kemudian ayah 2 gadis itu tadi berkata, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, yang artinya, jangan takut, engkau telah selamat dari kaum yang zalim. Quran Surat Al-Qasas ayat 25. Akhirnya, ayah kedua gadis tadi menawarkan Musa untuk tinggal dan menikah dengan salah satu gadis itu dengan syarat siap untuk membantu untuk bekerja selama minimal 8 tahun. Semua itu dikisahkan secara detail dan rinci dalam surat Al-Qasas dari ayat 23 sampai 28. Setelah Nabi Musa menyelesaikan amanah untuk bekerja sebagai syarat yang diajukan oleh ayahanda kedua gadis tersebut, kemudian salah satu dari gadis itu menjadi istrinya. Musa alaihissalam lantas ingin kembali ke negeri Mesir bersama keluarganya, melewati daerah Sina, di mana
Daerah Sina merupakan daerah yang didominasi padang pasir dengan cuaca yang sangat panas di siang hari dan cuaca yang sangat dingin di waktu malam. Tatkala Nabi Musa bersama keluarga menelusuri jalan, beliau melihat adanya kembang api di sisi Gunung Tur. Di sisi Gunung Tur sebelah kanan dan di lembah Tur yang suci, di sanalah Nabi Musa mendapatkan wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi Fir'aun, raja yang zalim dan melampaui batas. Berangkatlah menuju Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Quran Surat Toha ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penjelasan kepada Musa alaihissalam mengenai landasan agama yang dengannya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan semua macam ibadah hanya kepadanya. Sungguh, aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Quran Surat Toha ayat 14. Dalam lanjutan ayat ini juga ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua ibadah diikhlaskan hanya kepadanya. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat kepada Nabi Musa sebagai penguat kenabian beliau di hadapan Fir'aun, yaitu mukjizat berupa tongkat beliau yang bisa berubah menjadi ular. Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencoba melempar tongkatnya. Lalu tiba-tiba tongkat itu benar-benar berubah menjadi ular besar. Melihat hal itu, Nabi Musa lantas ketakutan dan berlari. Kemudian Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, "Ambillah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula." Quran Surat Toha ayat 21. Mukjizat lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia akan keluar menjadi putih bercahaya tanpa ada cacat. Quran Surat Toha ayat 22. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk menunaikan tugas mulia dan mengemban dakwah agung yang itu. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kalian berdua lalai dari mengingatku. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kalian berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Wahai Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan melihat. Maka pergilah kalian berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling." Quran Surat Toha ayat 42-48. Maka berangkatlah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun dan kaumnya dengan penuh keberanian dan tekad yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan membawa bukti kerasulan yang nyata kepada Fir'aun, raja yang melampaui batas yang bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihissalam mendatangi Fir'aun dengan membawa risalah tauhid dan mengajaknya untuk beribadah kepada Rob yang Maha Agung. Lantas
Fir'aun pun terheran-heran sembari mengingkari dakwah yang dibawa oleh Musa, seraya berkata, "Apa itu Rob semesta alam?" Quran Surat Asy-Syura ayat 23. Fir'aun mengingkari Rob semesta alam yang maha mengatur dan maha kuasa atas segala sesuatu. Lantas Musa alaihissalam menimpali Fir'aun dengan mengatakan, Musa berkata, "Dialah Rob langit dan bumi, dan apa yang ada berada di antara keduanya, jika kalian termasuk orang yang yakin." Quran Surat Asy-Syura ayat 23. Fir'aun lantas menimpali sembari mengejek dan meremehkan Nabi Musa alaihissalam. "Ala tastami'un? Maukah kalian mendengarkan?" Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Kemudian Musa alaihissalam mengingatkan Fir'aun akan asalnya dan akan kembali ke asalnya, sebagaimana yang terjadi pada nenek moyangnya dahulu. Musa berkata, "Dialah Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 26. Lantas Fir'aun pun marah dan murka sembari mengatakan, "Sesungguhnya Rasul kalian yang diutus kepada kalian benar-benar orang gila." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27. Selain itu, Fir'aun mengancam akan memenjarakan Nabi Musa alaihissalam jika terus-menerus berdakwah mengajak manusia menyembah Allah Azza wa Jalla. "Sungguh, jika engkau menjadikan selainku sebagai Tuhan, maka pasti aku akan menjadikanmu orang yang dipenjara." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 29. Begitulah seterusnya Nabi Musa terus mendatangkan berbagai hujah dan bukti akan kenabian dan kerasulannya, mengajak Fir'aun untuk sadar dan kembali kepada fitrahnya untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Namun ia tetap menolak dengan mendatangkan berbagai macam ucapan yang berisi tolakan dan ancaman terhadap Musa alaihissalam, termasuk tatkala Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat berupa tongkat Musa yang bisa berubah menjadi ular dan tangan Nabi Musa yang keluar dalam keadaan bersinar terang. Fir'aun pun menanggapinya seraya memberitahukan para pengikutnya setia. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 35. Fir'aun mengatakan hal ini kepada para menteri dan pemimpin pasukannya yang saat itu berkumpul di sampingnya, bahwa laki-laki ini hanya tukang sihir yang pandai mempraktekkan sihir. At-Tafsir Al-Munir Az-Zuhali nomor 19/144. Fir'aun juga mengatakan, "Dia Musa ingin mengusir kalian dari tanah kalian, maka apa pendapat kalian?" Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 35. Fir'aun merupakan objek utama dakwah Nabi Musa yang secara khusus disebut oleh Allah agar didakwahi secara lembut oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Namun, berbagai hujah dan bukti kenabian yang dihadirkan oleh Nabi Musa tak mempan untuk menarik Fir'aun kepada jalan kebenaran. Bahkan, tatkala Nabi Musa memperlihatkan mukjizatnya di hadapan Fir'aun, ia lantas menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai tukang sihir dan menantang Musa alaihissalam untuk beradu sihir dengan tukang sihir yang akan dihadirkan oleh Fir'aun. Mereka para pengikut Fir'aun berkata, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan tukang sihir. Niscaya mereka akan mendatangkan semua tukang sihir yang pandai kepadamu." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 36-37. Fir'aun lantas menyuruh Nabi Musa untuk menentukan waktu dan tempat untuk melakukan adu sihir. Nabi Musa mengetahui bahwa sihir yang dimiliki oleh tukang sihir Fir'aun tidak akan mampu mengalahkan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi Musa menuruti permintaan Fir'aun untuk melakukan adu sihir pada hari Az-Zinah, salah satu hari raya mereka. Saat manusia banyak yang berkumpul menyaksikan hal itu dan harapannya banyak orang yang akan beriman tatkala melihat kalahnya tukang sihir Fir'aun. Qasas Al-Anbiya, Ibnu Katsir halaman 308. Datanglah waktu yang disepakati dan berkumpullah tukang sihir Fir'aun untuk beradu sihir dengan Nabi Musa.
Namun, justru tukang sihir Fir'aun di akhir cerita beriman kepada Musa tatkala melihat sihir mereka dikalahkan oleh apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun justru bertambah marah dan menuduh Nabi Musa bersekongkol dengan para tukang sihir serta mengancam tukang sihir dengan ancaman mengerikan berupa potong tangan dan kaki secara berlawanan dan hukum berupa disalib di pangkal pohon kurma, karena pohon kurma merupakan salah satu jenis pohon yang paling kuat dan kasar. Sungguh dia itu Musa, pemimpin kalian yang mengajarkan kalian sihir. Sungguh akan kupotong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Dan sungguh aku akan salib kalian pada pangkal pohon kurma. Quran Surat Toha ayat 71. Tak sampai di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan Fir'aun peringatan berupa kesulitan, azab, dan cobaan agar mengakui kesalahan dan beriman kepada Rob semesta alam. Dan sungguh kami telah menghukum keluarga Fir'aun dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-A'raf ayat 130. Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan, yaitu mereka diuji dan diberi cobaan oleh Allah dengan datangnya kemarau panjang dan cobaan berupa kelaparan disebabkan tumbuhan yang sedikit dan tak adanya buah-buahan. Tafsir Al-Quran Al-Azim Ibnu Katsir nomor 2/239. Dalam ayat yang lain, yang artinya, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Quran Surat Al-A'raf ayat 133. Nabi Musa alaihissalam termasuk jajaran Nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa dalam mengemban perintah Allah dalam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, baik pada saat mendakwahi Fir'aun dan kaumnya, hingga tantangan tarbiyah dan dakwah kepada kaumnya Bani Israel setelah Allah menyelamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun. Rasulullah bahkan pernah bersabda mengenai kesabaran Nabi Musa alaihissalam, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Beliau telah disakiti lebih dari ini, namun beliau sabar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3150 dan hadis riwayat Muslim nomor 1062. Tidak ada riwayat sahih yang bisa dijadikan sandaran terkait tahun meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Adapun terkait dengan tempat dikuburkannya Nabi Musa alaihissalam, maka terdapat riwayat yang sahih menyebutkan bahwa tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Musa alaihissalam sedang sholat di kuburnya yang berada di gundukan pasir merah. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat maut diutus mendatangi Musa alaihissalam. Ketika malaikat itu datang kepadanya, maka Musa pun menempelengnya hingga buta matanya. Kemudian malaikat maut kembali kepada Robnya dan berkata, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Lalu Allah mengembalikan penglihatan malaikat tersebut dan berfirman, kembalilah engkau dan katakan kepadanya agar ia meletakkan tangannya di punggung sapi jantan. Kemudian ia berhak tetap hidup sejumlah bulu dari sapi jantan itu yang tertutupi tangannya. Dengan hitungan satu bulunya merupakan setahun kesempatan hidup. Musa lalu berkata, wahai Robku, kemudian apa setelah hitungan itu? Allah berfirman, kemudian kematian. Musa pun berkata, maka sekarang saja kematianku tanpa diundur lagi. Selanjutnya, Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk mendekatkan dirinya kepada tanah suci sejarak lemparan batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, seandainya aku di sana, maka sungguh akan aku perlihatkan kepada kalian kuburan Musa, yaitu di sebelah jalan di gundukan pasir merah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1339,
3407. Hadis riwayat Muslim nomor 2372. Demikianlah kisah singkat Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah serta pelajaran apa yang terkandung di dalam kisah ini. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.